Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada selaku dosen mata kuliah strategi dan metode pembelajaran Ustadz Muhammad Farhan SPD SMMPDI, dan yang kami hormati juga kepada seluruh teman-teman seangkatan, sekelas maupun teman-teman yang akan melihat video ini atau sekelompok kami juga ini. Nah, kami di sini akan memaparkan presentasi kami, yang mana presentasi kami itu adalah hasil dari observasi di beberapa waktu yang lalu. Nah, di sana, sebelum itu kami akan sedikit menceritakan alur kegiatan kami. Kami perlu membuat surat observasi yang kami tujukan ke sekolah SMA Islam Sultan Tigang Semarang. Nah, di sana kami bertemu dengan guru PAI di sana. Beliau bernama Habib. Beliau biasa dipanggil Pak Habib gitu ya. Nah, kemudian surat kami di sana diterima. Namun kami tidak langsung melakukan observasi pada hari itu juga. Kita melakukan observasi 1 minggu setelahnya. Nah, selang satu minggu yang kedatang, nah kita datang lagi ke sana, ke sekolah. Nah, kita ketemu lagi dengan Pak Habib juga. Nah, di sana kita sempat melakukan observasi, kita sempat melakukan wawancara bagaimana strategi di sana, bagaimana metode pembelajaran di sana, lebih tepatnya ya mewawancarai strategi dan metode pembelajaran PAI di sana. Kemudian kita juga sempat melihat kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, melihat kegiatan sholat berjamaah di sana juga. Nah, kita juga sempat melihat sekilas karakteristik dari mereka. Apakah mereka itu sulit diatur ataupun mudah diatur, layaknya anak-anak gitu ya. Namun ini SMA gitu. Jadi mudah. Nah, kita juga sempat meminta waktu salah satu dari jam pelajaran mereka, dan akhirnya kita mengisi waktu mereka dengan dengan yang kami sampaikan gitu lah. Waktu itu kita juga sempat mengisi dengan ice breaking dan semacamnya gitu lah. Nah, akhirnya dari situ kita merasakan jadi seperti ini ya, menghadapi anak-anak seusia SMA gitu. Nah, oke, jadi setelah ini akan ada beberapa teman kami yang akan melanjutkan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pendahuluan tentang strategi dan metode pembelajaran. Pendidikan agama Islam atau PAI di sekolah itu memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan etika peserta didik sejak usia dini belajar. Jadi pada tahap ini, para peserta didik sedang berada dalam masa perkembangan yang sangat relatif, baik itu secara kognitif, baik secara efektif maupun psikomotorik. Oleh karena itu, proses pembelajaran PAI itu harus dirancang dengan pendekatan yang menarik, interaktif, dan menyentuh seluruh aspek pengembangan peserta didik. Dalam hal ini, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Adapun latar belakang dari kelompok kita membuat materi ini, berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan observasi langsung di SMA Sultan Agung Semarang untuk mengetahui bagaimana sih guru PAI itu menerapkan strategi
dan metode pembelajaran di dalam kelas. Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata tentang praktik pembelajaran PAI di tingkat sekolah menengah atas serta menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi penulis dalam mempersiapkan diri sebagai calon pendidik yang profesional dan kompeten. Jadi itu latar belakang atas materi ini, strategi dan metode pembelajaran. Sekian dari kami, mungkin akan dilanjutkan oleh teman kelompok yang lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari observasi kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan observasi kami. Tujuan yang pertama itu adalah mengetahui strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru pendidikan agama Islam di SMA Islam Sultan Agung. Tujuan yang kedua itu ada mengidentifikasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam sendiri dalam menyampaikan materi-materi yang diajarkan. Tujuan yang ketiga itu menganalisis efektivitas, strategi, dan metode pembelajaran tersebut dalam mendukung proses pembelajaran siswa. Nah, itu yang kami bahas mengenai tujuan dari observasi kami yang dilaksanakan di SMA Islam Sultan Agung. Selanjutnya, kajian teori. Menurut Muhaimin, teori pendidikan agama Islam merupakan sistem pemikiran yang menyeluruh dan terstruktur mengenai pendidikan dalam perspektif Islam, yang berakar dari ajaran dan nilai-nilai Islam serta berfungsi membentuk pribadi Muslim secara kafah atau menyeluruh. Artinya, teori PAI mencakup dimensi-dimensi esensial pendidikan, tujuan peserta didik, pendidik, kurikulum, metode, serta evaluasi, semua berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, teori PAI mendukung pembentukan manusia yang memiliki kesadaran transendental atau hubungan dengan Allah, dan kesadaran sosial, hubungan dengan sesama manusia, dan kesadaran ekologis atau hubungan dengan alam semesta. Kemudian strategi dan metode pembelajaran PAI. Yang pertama, menggunakan metode ceramah, digunakan untuk menyampaikan materi keagamaan secara keseluruh. Meskipun metode ini bersifat satu arah, namun dapat berefektif bila diselingi dengan tanya jawab. Yang kedua, menggunakan metode diskusi, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam membahas isu-isu keagamaan. Yang ketiga, metode demonstrasi, misalnya dalam praktik wudhu atau sholat. Metode ini sangat tepat untuk pembelajaran berbasis praktik. Yang keempat, menggunakan metode tanya jawab, membantu mengevaluasi pemahaman peserta didik serta meningkatkan interaksi. Yang kelima, metode problem solving, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghadapi persoalan kehidupan berdasarkan agama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami akan membacakan tentang hasil observasi kemarin, yaitu tentang strategi yang digunakan. Jadi, pembelajaran berbasis makalah adalah salah satu strategi pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata yang berorientasi pada pemecahan masalah serta dan mengembangkan berpikir kritis, sintetik, dan praktikal dengan memanfaatkan multiple intelligence untuk membiasakan belajar. Dan metode yang digunakan adalah orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan masalah. Selanjutnya bisa dilihat tentang dokumentasi. Bisa dilihat dalam situ ada 3 dokumentasi yang saya berikan. Yang selanjutnya, saya akan membacakan sebuah kesimpulan yang kami dapati ketika kami observasi di dalam SMA Sula.
Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru pendidikan agama Islam di SMA Islam Sultan Agung telah menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Strategi yang digunakan meliputi strategi konstekstual, kooperatif, pembelajaran langsung, pembiasaan, hingga problem solving. Jadi untuk strategi ini diterapkan secara fleksibel dan adaptif, sehingga dapat mempertimbangkan situasi materi ajar dan kemampuan siswa. Dalam tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan karakter dan kemampuan siswa, serta kondisi lingkungan rumah yang tidak selalu mendukung proses belajar. Namun, guru mampu dapat menghadapinya dengan pendekatan yang inklusif, personal, dan kolaboratif, termasuk bekerja sama dengan guru lain dan orang tua siswa. Secara keseluruhan, strategi dan metode yang diterapkan oleh guru PAI di SMA Sula, yaitu Pak Habib, telah mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, khususnya dalam membentuk pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan pada diri. Baik, jadi itu semua presentasi dari kami semua. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu benar-benar dari kami, dari saya sendiri, dan apabila ada kebaikan itu dari Allah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.